Halo anak-anak kelas 4, selamat pagi, Tabea. Ya anak-anak, di hari ini kembali lagi dengan Ibu dalam proses pembelajaran. Mengawali kegiatan kita di hari ini, Ibu mengajak kita untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, sebelum kita ada dalam proses pembelajaran, ayo kita lakukan salam PPK bersama-sama. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya anak-anak ibu yang hebat-hebat, untuk proses pembelajaran hari ini, simaklah video pembelajaran yang akan ibu tampilkan untuk kamu di hari ini. Selamat belajar. Hai anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Ya, ibu berharap kalian semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Ya anak-anak, di hari ini kita akan belajar bersama tema 1, indahnya kebersamaan, subtema yang kedua, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah proses pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa mampu mengukur benda-benda dengan menggunakan busur dengan cermat. 2. Siswa mampu mengidentifikasi formasi berdiri tarian Bungong Jeumpa dengan benar. 3. Siswa mampu menjelaskan pentingnya kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci. Mari anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya, walaupun hanya dari rumah. Anak-anak, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Anak-anak, bacalah teks berikut dengan judul Tong Sampah Gotong Royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bila-bila bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas, agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Anak-anak, setelah kita baca bersama-sama bacaan tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Apa itu kerjasama?
Ya, kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Apa manfaat kerjasama? Ya, manfaat dari kerjasama yaitu 1. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. 2. Membuat pekerjaan cepat selesai. Dan yang ketiga, mempererat hubungan persaudaraan atau kekeluargaan. Ya, bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Ya, kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Nah, anak-anak, ingatkah kamu tentang sudut? Ya, 2 sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama akan membentuk suatu sudut. Ya, titik pangkal yang sama itu disebut titik sudut. Sedangkan 2 sinar garis itu disebut kaki sudut. Anak-anak, ada beberapa jenis sudut. Yang pertama, sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul. Kamu bisa lihat pada bentuk sudut masing-masing. Ini adalah bentuk sudut siku-siku. Yang berikut, yang kedua, ini adalah bentuk sudut lancip. Lalu yang ketiga, ini adalah bentuk sudut tumpul. Ya, bagaimana cara menggunakan busur untuk mengukur sudut? Ya, alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Busur dilambangkan dengan lambang seperti ini ya, dengan lambang sudut. Satuan sudut adalah derajat. Ingat ya anak-anak, satuan sudut adalah derajat. Untuk mengukur sudut secara lebih akurat, mulai sekarang kamu dapat menggunakan busur derajat seperti gambar berikut ini. Kamu bisa latihan di rumah kamu masing-masing ya, dengan menggunakan busur dan mengukur setiap sudut yang ada pada buku siswa kamu. Anak-anak, setelah itu kamu akan berlatih gerakan dasar bungong jeompa. Sekarang kamu akan berlatih menarikan dengan menggunakan farmasi. Anak-anak, farmasi tarian adalah tata letak penari saat menarikan suatu tarian. Ya, Ibu ulang sekali lagi. Farmasi tarian adalah tata letak penari saat menarikan suatu tarian. Nah, kita bisa lihat pada gambar seperti berikut ini. Farmasi yang pertama atau farmasi gerakan A adalah farmasi horizontal. Nah, bentuknya seperti ini. Yang berikut farmasi yang kedua adalah farmasi huruf F. Ya, bentuknya seperti ini. Yang berikut farmasi ketiga adalah farmasi huruf O. Ya, bentuknya seperti ini. Lalu farmasi yang keempat adalah farmasi huruf siksak. Ya, bentuknya seperti ini. Ya anak-anak, kamu bisa melatihnya di rumah kamu masing-masing ya. Iya, gerakan farmasi ini dilakukan untuk memperindah suatu tarian. Ya anak-anak, demikianlah proses pembelajaran kita di hari ini. Semoga ilmu yang didapat di hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai kita bertemu pada proses pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Ya anak-anak, demikianlah proses pembelajaran kita di hari ini. Semoga ilmu yang didapat di hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ingat protokol kesehatan dengan selalu menjaga kesehatan diri dengan cara rajin berdoa, rajin menggunakan masker, selalu menjaga jarak, dan tetap rajin cuci tangan. Sampai kita bertemu pada proses pembelajaran selanjutnya.
Tuhan memberkati.